Jadi, Bu Lulu juga mengawali dengan pantun, saya coba mengawali dengan pantun ya. Mawar tumbuh di halaman, walau kecil menjadi taman. Al-Quran adalah pedoman agar kita tahu tujuan. Merpati terbang jangan heran, sayap kecil ia kepakan. Mari kita pelajari Al-Quran agar hidup kita sesuai dengan tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Yang sangat saya hormati, Ibunda tercinta, Pembina Majelis Ta'lim Al-Hikmah, Al-Ustazah Siti Maryam, mata'anallah bituli hayatiha wa ulumiha, amin ya Rabbal Alamin. Ketua Majelis Ta'lim Baitul Hikmah, Ibu Hajah Penny yang hadir pada pagi hari ini, segenap pengurus, ibu-ibu semuanya dari berbagai Majelis Ta'lim, Ibu Retno dari Kowani, ada juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Raffles, ada pula dari Majelis Ta'lim Al-Kautsar, beberapa Majelis Ta'lim yang saya undang pada pagi hari ini, mudah-mudahan semakin memberkahi majelis kita, semakin meningkatkan iman kita, dan insya Allah pada akhirnya kita semua layak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan layak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Segala puji bagi Allah yang berfirman, Dialah Allah yang menciptakan kita dan memberi kita petunjuk. Dialah yang memberi makan kepada kita dan memberi kita minum, dan apabila sakit maka Dialah Allah yang menyembuhkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamil anbiya afdalil khalqi ajma'in ar-rasul an-nabi al-amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita sampaikan kepada manusia pilihan, teladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya, segenap sahabatnya, para pengikutnya yang mulia, dan kita umatnya yang setia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semua kita termasuk umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan pagi ini Majelis Ta'lim kita akan membahas tema yang berat, ya, karena qada dan qadar ini bukan tema yang ringan. Bahkan semua tema iman itu adalah tema yang berat, karenanya tidak pernah berhenti. Nabi SAW mengajak sahabatnya untuk meningkatkan iman. Ta'ala najlis nu'min binasa'ah. Wahai sahabatku, mari kita duduk sebentar untuk meningkatkan iman. Jadi iman itu berat. Kalau ringan, ya tidak perlu kita mengaji, tidak perlu kita terus-menerus meningkatkan iman. Nabi sendiri merasakan berat dengan iman ini, karenanya Nabi selalu mengajak sahabatnya, Ta'ala najlis nu'min binasa'ah. Mari kita duduk sebentar, kita pertingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seluruh rukun iman, memang yang paling inti ada dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, itulah qada dan qadar. Allah yang menetapkannya. Allah lah al-qadi wal qadir. Allah yang menetapkan qada dan qadar. Maka iman kepada Allah diperkuat dengan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari akhir, itulah sesungguhnya akhir dari qada dan qadar. Selama belum ada hari akhirat, maka masih berlangsung qada dan qadar Allah. Tapi kalau sudah akhirat, Bapak Ibu, sudah kiamat, nggak ada lagi qada dan qadar, sudah selesai. Jadi qada dan qadar Allah itu berlangsung dari mulai ada kehidupan ini sampai berakhirnya kehidupan. Dari mulai adanya kehidupan sampai berakhirnya kehidupan, itulah qada dan qadar. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Paling banyak di Al-Quran itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Di hadis juga beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah
dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam misalnya. Kenapa? Karena qada dan qadar ini menguatkan iman kita kepada Allah. Orang tidak percaya qada dan qadar sama dengan tidak percaya Allah. Ya. Kalau orang tidak percaya qada dan qadar sama dengan dia tidak percaya kepada Allah. Dan kita yakin qada dan qadar ini dari mulai ada kehidupan sampai berakhir kehidupan. Kita tahun berapa sekarang? 2021. 2021. Jadi masih panjang lagi qada dan qadar. Sebelum Masehi pun qada dan qadar. Sebelum juga qada dan qadar. Itulah pentingnya menyikapi qada dan qadar dalam semua keadaan. Karena iman kita kepada Allah, salah satu buktinya adalah yakin tidak kita dengan qada dan qadar Allah. Dan iman kita kepada hari akhir, itulah akhir dari qada dan qadar Allah. Kalau sudah hari akhir, tidak ada qada dan qadar. Disitulah memaknai qada dan qadar dalam semua keadaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena ada hadirinya sepertinya ya. Jadi hadirin dan hadirat. Yang pertama, memaknai qada dan qadar itu adalah sebagai membuktikan kuasa dan ilmu Allah. Qada dan qadar adalah bukti kasih sayang dan tanda kekuasaan Allah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Kalau tidak ada qada dan qadar, maka akan terjadi ketidakbaikan, ketidaklancaran dalam kehidupan ini. Yang sombong semakin sombong, ya. Yang pesimis semakin pesimis. Maka salah satu tanda sayang Allah kepada kita adalah Allah tetapkan qada dan qadar. Karena kalau ikut maunya manusia bisa banyak salahnya. Maunya si saya hidup 1000 tahun, mungkin banyak salahnya. Maunya si saya kaya, ya kekayaannya 8 keturunan. Kalau maunya manusia bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan sifat kasih sayangnya dengan Allah menetapkan qada dan qadar. Nah, ini penting. Ada yang sakit itu tanda sayang Allah dan itu qada dan qadarnya. Ada yang sehat itu tanda sayang Allah. Kalau semuanya sehat, nanti yang sakit tidak merasakan sulit. Kalau semuanya sakit, yang sehat tidak merasakan bahagia. Yakinlah saat seseorang sakit, saat seseorang sehat, sakitnya adalah bukti kasih sayang Allah, sehatnya adalah bukti kasih sayang Allah. Cuman tadi betul Ustazah Maryam menyampaikan, biasanya kita merasakan kasih sayang Allah kalau sehat, kalau nikmat. Kalau sakit, kalau sedang ujian, itu kita tidak menganggap kasih sayang Allah. Tidak boleh. Sakitnya kita, kasih sayang Allah. Ya. Meninggalnya orang tercinta di antara kita, kasih sayang Allah. Sehatnya manusia, kasih sayang Allah. Sulitnya manusia, kasih sayang Allah. Nah, hadirin wal hadirat, COVID-19 ini adalah kasih sayang Allah. Banyak hikmahnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah qada dan qadar itu tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Yang menetapkan Allah, yang menentukan Allah, yang mengatur Allah, yang mengurus Allah, yang semuanya Allah. Berarti kan Allah Maha Kuasa. Seperti ada orang yang bisa menetapkan atau punya kewenangan menetapkan. Ini orang itu berkuasa banget. Karena dia punya kewenangan menetapkan. Pokoknya kamu harus pergi. Nah, berarti ini orang berkuasa. Pokoknya kamu harus. Nah, makanya dulu kenapa Fir'aun mengaku sebagai Tuhan? Karena dia tidak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Umurnya juga panjang. Kekayaannya juga luar biasa. Dan juga dia amat sangat ditakuti oleh seluruh manusia saat itu. Maka ini bahaya. Karenanya Allah sayang kepada kita. Dan ini Allah buktikan kekuasaannya. Sudahlah. Yang menetapkan aku saja. Yang menentukan aku saja. Yang mengatur aku saja. Yang mengurus aku saja. Apakah itu di dunia. Ataukah nanti di dunia. Tapi sudah tidak membahas. Begitulah bagaimana mengenai
qada dan qadar Mau beli Allah pamit sekalian. Ta'ala. 9 Yang lewat. kedua, qada dan qadar itu kita yakini sebagai bukti luasnya ilmu. Udah. Mohon izin di mute yang tidak bicara. Yang tidak bicara mohon di mute sebentar. Ya, bukti luasnya ilmu Allah. Ya. Ada kejadian yang itu terjadi di tempat yang sangat jauh, namun kita yakin semuanya adalah atas ilmunya Allah. Dan itu mencakup semua makhluk. Semua yang terjadi, yang kecil, yang besar. Bukan yang sudah terjadi, bahkan yang akan terjadi kita yakin dengan mengimani qada dan qadar, maka kita semakin meyakini betapa luasnya ilmu Allah. Kok yang sakit itu fulan sih, bukan fulan yang lain? Kok yang dikasih harta fulan sih, bukan fulan yang lain? Kok yang sehat fulanah, tidak fulanah, misalnya. Kita kan tidak tahu. Yakinlah ketika Allah membuat sehat seseorang, membuat sakit seseorang, itu adalah karena Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk setiap hamba-hambanya. Ya, sama dengan kita kenapa kita percaya dengan orang yang ilmunya luas? Bahkan kita percaya sekali. Saya serahkan ke Bapak yang lebih tahu. Kita saja sama manusia percaya. Kenapa? Karena ilmunya luas. Kenapa kita percaya kepada para imam-imam mazhab? Karena ilmunya luas. Kita nanya ke seseorang, kenapa kita percaya? Karena dia ilmunya luas. Masa kita tidak percaya dengan Allah yang maha luas ilmunya? Salah satu ujian Allah untuk kita meyakini luasnya ilmu Allah adalah pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan sehat. Luasnya ilmumu ya Allah. Kok fulan sakit? Luasnya ilmumu ya Allah. Hamba tidak tahu kenapa dan bagaimana, apa hikmahnya, dan nanti bagaimana, 10 tahun yang akan datang bagaimana, hamba tidak tahu. Tapi engkaulah yang paling tahu. Karenanya qada dan qadar ini ujian kita meyakini luasnya ilmu Allah. Kenapa kita belajar? Karena ingin mendapatkan ilmu Allah. Sekarang Allah maha luas ilmunya. Masa tidak percaya dengan qada dan qadar Allah? Malah ada yang nangis-nangis. Kenapa ya kok aku yang kenapa kok tidak dia sih? Kenapa saya yang begini? Berarti dia tidak meyakini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada manusia yang ilmunya luas. Harusnya keyakinan kita lebih tinggi kepada yang maha luas ilmunya, sedang ilmu kita saja pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, semuanya adalah karena engkau ajarkan kepada kami ya Rabbal Alamin. Inilah qada dan qadar Allah, tanda kasih sayang, jangan dilupakan, tanda kekuasaan Allah, tanda maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang terjadi, yang sudah, yang sedang, dan yang akan terjadi, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat Al-An'am 59. Betapa Allah lah yang maha tahu segala-galanya. Bahkan ibu-ibu, ada yang tidak akan pernah dibuka oleh Allah kuncinya. Ya, di sini disebut dengan kunci-kunci semua yang gaib. Mafatihul ghaibi. Yang di darat Allah yang maha tahu, yang di laut Allah maha tahu. Daun yang jatuh itu hanya Allah yang tahu. Pakar daun, pakar ilmu itu tidak tahu daun itu jatuhnya kapan, nggak tahu. Dia hanya bisa menebak. Nah, ini subur, ini kurang subur. Tapi kan hanya beberapa pohon. Tapi Allah semua daun yang jumlahnya miliaran, mungkin sekarang sudah di atas dari miliaran, di atas miliar apa ya namanya? Itu Allah tahu. Nah, ini yang menguning, ini yang kemudian nanti ya layu, kemudian
selesai dan sebagainya. Tidak sedikit, tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Kegelapan bumi. Tidak sesuatu yang basah atau yang kering, semuanya sudah tertulis di dalam kitab yang ada di Lauh Mahfuz, namanya Kitabim Mubin. Hari ini kita ngaji, itu sudah dicatat di qadanya Allah di Lauh Mahfuz. Tapi takdirnya kita ngaji sekarang. Jadi kalau qada itu yang dulu dan tidak ada yang tahu. Kita sekarang sedang menghadapi takdir. Takdir pandemi, ini takdir. Qadanya sudah ada di Lauh Mahfuz dan kita tidak akan pernah tahu. Dan Allah tidak akan membuka untuk kita. Ya, tadi pagi saya makan, itu takdir namanya. Qadanya sudah Allah tetapkan. Usia seseorang sudah Allah tetapkan namanya qada. Nah, yang terjadi itu namanya takdir. Ya, dibedakan oleh para ulama antara qada dan takdir, meskipun ada yang mengatakan sama. Yang mengatakan sama itulah sinonim. Artinya qada dan qadar maknanya sama. Ya, karena secara bahasa baik qada maupun qadar sama dengan al-hukmu. Al-qada'u wal hukmu adalah al-qadar. Jadi ketetapan, hukumkan ketetapan atau keputusan atau ketentuan atau semua yang sudah Allah tetapkan dan yang sedang Allah takdirkan untuk terjadi, itu semuanya namanya qada'un wa qadar. Kalau pendapat pertama, qada sama dengan qadar. Apa itu? Ketetapan, keputusan, ketentuan. Semua yang terjadi, apakah yang dahulu, apakah yang sekarang, atau nanti beberapa waktu yang akan datang, semuanya disebut apakah qada atau qadar. Qada saya adalah ngaji. Qadar saya adalah ngaji. Qadanya fulan tidur, qadarnya fulan tidur. Ini makna yang pertama, ada yang memahami qada dan qadar itu sama. Nah, namun mayoritas memahami qada dan qadar itu berbeda. Qada lebih dahulu daripada qadar. Inilah luasnya ilmu Allah. Seperti sebagai contoh, karena ini memang sulit untuk difahami kecuali dengan contoh. Kita ya sudah menyiapkan beberapa ya ketetapan untuk anak kita. Ini namanya qada. Baru kemudian anak kita sekolah dasar, itu takdir. Tapi kodoknya kita siapkan. Nanti sekolahnya di sini, TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini kita kodokkan, kita tetapkan dulu. Kita simpan di lemari kita. Barulah kita aplikasikan dengan anak kita. Nak, kamu TK sini. Nak, kamu SD sini ya. Loh, kok bisa begitu, Bu? Ini ada di catatan Ibu. Ketika yang terjadi, itulah qadar. Nah, saat itu terjadi, boleh nggak berubah? Boleh berubah. Kenapa? Asal yang menetapkan setuju. Misalnya awalnya rencana ibu mensekolahkan anak di pesantren. Tiba-tiba dilihat kok anaknya bagusnya di ini. Maka dia ganti. Ah, nak, boleh kamu tidak di pesantren, kamu sekolah di sini ya. Oke, diskusi dan sebagainya. Berarti antara qada itu yang tidak mungkin berubah, dan ada antara qadar yang itu ada ikhtiar manusia, tetapi juga ada kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalian berkehendak, tapi kalian hanya berkehendak jika Allah menghendaki. Maka tidak bertentangan antara qada dan qadar. Seringkali, nah ini, orang mempertentangkan qada dan qadar. Betul, ajal itu qada Allah. Ditulis di Lauh Mahfuz. Qadar itu yang terjadi sekarang. Banyak yang memahami, sudahlah Allah tetapkan, sudah begitu. Kita tidak ada peluang ikhtiar. Maaf, qada itu bisa berubah, namun kita tidak bahas karena itu di Lauh Mahfuz, tidak ada yang tahu. Yang akan kita bahas adalah tentang qadar atau takdir. Takdir bisa berubah, bisa. Syaratnya ikhtiar kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, semua yang kita rencanakan ternyata Allah setuju. Kalau Allah tidak setuju, tidak berubah. Ketika ada yang memahami, sudah takdirnya, berarti dia tidak mau ikhtiar terhadap takdir.
Kalau qada betul tidak bisa berubah sampai kapanpun, melainkan Allah yang menghendaki. Ya. Orang berjalan, ya. Itu kodoknya di Lauh Mahfud, fulan berjalan. Fulan selamat di perjalanan. Maka tahun 2000 orang itu berjalan dan selamat. Fulana ditetapkan oleh Allah melakukan perjalanan tahun sekian, jam sekian, naik pesawat. Ini kodoknya. Di dalam kodoknya terjadi kecelakaan. Maka takdirnya tahun 2020 fulan melakukan perjalanan, naik pesawat, dan terjadi kecelakaan. Itulah antara kodok dan qadar. Kita sedang menghadapi takdir Allah. Namun kita yakin sudah ada qadoknya di Lauh Mahfud. Maka ketetapan yang terjadi, yang sedang terjadi namanya takdir. Dan takdir hanya bisa kita katakan kalau sudah terjadi, kalau belum tidak bisa. Seseorang sudah selesai SD, kita katakan takdirmu SD 6 tahun. Kalau udah selesai. Kalau belum, jangan kita katakan takdirmu. Belum. Ya. Orang kemudian kuliah 4 tahun selesai. Selesai kuliah barulah kita katakan takdirmu memang ya nilaimu bagus. Nah, itu. Sebelum terjadi selesai kuliah tidak ada yang boleh mengatakan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada yang mengatakan. Takdirmu memang takdirmu tidak sekolah. Nah, tidak boleh kalau belum selesai. Kadang termute ya, karena semuanya jadi mute. Bisa jadi ketika seseorang mengatakan ini takdir, itu adalah juga dalam rangka proses. Kita tidak tahu Bapak Ibu semuanya, qada Allah tentang umur kita tidak ada yang tahu. Ini yang sedang berjalan, takdir Allah dengan terhadap umur kita tidak ada yang tahu. Tapi yang mungkin dijalankan oleh manusia adalah kita jalankan saja semua yang Allah tetapkan dan kita memohon kepada Allah dan kita terus berikhtiar dan beribadah. Mudah-mudahan Allah merubah takdir kita sebagaimana ayat yang dibaca tadi, ayat 11 surat Ar-Ra'd, bahwa ada malaikat-malaikat yang silih berganti menjaga manusia. Namun kata Allah, Allah tidak mengubah keadaan satu kaum, melainkan kaum itu mengubahnya. Kalau qada dan qadar tidak berubah, atau kalau qadar tidak berubah, maka ayat ini tidak ada. Kan ayatnya, Allah tidak akan mengubah, melainkan siapa yang mengubah? Manusianya, bukan Allahnya. Allah tidak akan mengubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu mengubahnya. Berarti kalau ayat ini Allah tidak akan mengubah selama-lamanya, maka tidak ada ikhtiar. Tapi Allah katakan Allah akan mengubah kalau manusia mau berubah. Jadi takdir itu bisa berubah. Syaratnya manusia mau berubah. Dan tentu yang pasti Allah memperkenankan untuk Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuai dengan keinginan dan ikhtiar manusia. Inilah pendapat Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-qada adalah ketetapan global secara keseluruhan. Ya, dari A sampai Z, hewan sudah ditetapkan, alam ini berapa ribu tahun sudah ditetapkan, semuanya namanya diqada. Manusia, umurnya, ajalnya, semuanya. Barulah nanti qadar itu bagian-bagian dari rincian. Qadar manusia, qadar bangsa, qadar ya satu keluarga, qadarnya hewan yang bernama gajah, qadarnya hewan yang bernama harimau. Dirinci satu persatu. Disitulah namanya al-qadar. Maka al-qadar inilah yang sedang berjalan mengikuti kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Qada dan qadar menurut pandangan para ulama ada yang menyamakan, tapi mayoritas membedakan. Qada itu tidak ada campur tangan manusia, dalam tanda kutip. Qadar
masih Allah berikan peluang, silakan Anda berusaha, silakan kalian berikhtiar. Aku berkenan untuk mengubah semua ketetapanku, dan itu adalah kekuasaan Allah tadi, dan itu adalah kasih sayang Allah. Dan itu adalah luasnya ilmu Allah. Ada dua orang. Kodoknya misalnya sama. Fulan sakit, bulan Dzulhijjah tanggal 2, fulana sakit. Kalau kita tahu, tapi ini contoh saja. Karena pasti tidak tahu. Fulana sakit tanggal 2 Dzulhijjah, fulana sakit tanggal 2 Dzulhijjah. Sama-sama di kodoknya sakit 2 Dzulhijjah. Sekarang kita masuk di akhir Dzulqa'dah, besok Dzulhijjah. Masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sangat mulia. Tanggal 2 Dzulhijjah di kodoknya di kitab Lauh Mahfuz, fulan sakit, fulana sakit. Nah, ini kan sudah Allah tetapkan. Sekarang dari mulai dia 2010 kan 2020, 2021 ya. Dia terus berusaha, yang satu tidak mau usaha. Maka ini yang akan disehatkan oleh Allah, ini yang akan disakitkan oleh Allah. Berarti kodoknya sama, nah qadarnya yang berbeda. Kenapa qadarnya berbeda? Allah berkehendak. Kenapa Allah berkehendak berbeda? Karena yang satu kok berikhtiar, yang satu kok tidak mau ikhtiar. Begitulah memaknai qada dan qadar, supaya betul-betul secara aplikatif ya praktisnya kita bisa menjalankan. Ikhtiar saja terus. Ikhtiar saja terus, beribadahlah terus, beramal solehlah terus, berdoalah terus. Yakin kita dengan luasnya ilmu Allah, yakin kita dengan kekuasaan Allah, yakin pula kita dengan maha kasih sayang Allah. Masa yang satu diem saja, yang satu sungguh-sungguh kok disamakan oleh Allah? Enggak adil Allah. Masa fulan ini ya bangun, fulan ini ibadah, yang satu tidak mau, masa disamakan? Enggak mungkin itu. Kalau itu disamakan, berarti Allah tidak maha adil. Nah, itulah qada dan qadar dalam pandangan para ulama. Wa kana amram maqdiya, semua perkara sudah Allah tetapkan. Dan Nabi ditanya oleh Jibril tentang iman. Nabi kemudian diberitahu oleh Jibril, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kemudian kamu beriman kepada qadar yang baik. Karena yang sedang berjalan. Qada tidak disebutkan di dalam hadis ini. Karena memang tidak dibahas oleh para ulama. Sudah ketetapan. Tapi yang sedang berjalan, yang akan berjalan boleh dibahas. Ini yang kita bahas adalah yang akan berjalan, yang sedang berjalan. Besok kita mau makan apa, qadanya sudah. Tapi kita harus ikhtiar agar besok kita bisa makan. Seandainya tetap saja tidak bisa makan, berarti sudah takdir Allah. Tapi selama kita masih bisa makan, maka kita bisa menjalankan ikhtiar untuk makan. Qadar yang baik dan yang buruk itu dalam pandangan manusia. Kalau dalam pandangan Allah, enggak ada yang buruk. Semuanya itu pasti baik. Ada yang sehat, baik. Ada yang sakit, tetap saja baik. Hanya kita belum tahu, jangan-jangan kebaikannya setelah sekian puluh tahun. Oh iya, coba saya begini dulu. Maka saya tidak akan begitu. Jadi barulah dia memahami takdir Allah dengan sebaik-baiknya. Mungkin setelah beberapa tahun, beberapa puluh tahun. Atau ada peristiwa lain, ada kejadian lain. Masya Allah, banyak sekali. Yakinlah dengan luasnya ilmu Allah, dengan maha kasih sayangnya Allah. Dan kita selalu berikhtiar juga karena Allah, bersandar juga kepada Allah, beribadah juga karena Allah, beramal soleh juga karena Allah, menjaga protokol kesehatan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim. Bisa dibayangkan hadirin wal hadirat, Allah mencatat takdir setiap makhluk itu sebelum 50.000 tahun. Sebelum ada langit dan bumi. Padahal kita itu manusia, Allah ciptakan paling terakhir. Yang pertama kali Allah ciptakan alam semesta. Allah ciptakan dulu. Kemudian malaikat, kemudian jin. Alam semesta dengan semuanya ya. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, ikan, semuanya air. Gunung, semuanya Allah ciptakan. Setelah itu malaikat.
Setelah itu bangsa jin, kita terakhir bangsa manusia. Paling terakhir kita. Jadi sudah ditetapkan itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Padahal langit dan bumi yang pertama. Bayangkan, berarti kalau dihitung dengan manusia bukan 50.000 tahun. Wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan dulu. Oh, langit kamu usianya 50 juta tahun. Bumi, nanti kamu gempa di tahun ini ya. Jangan lupa. Semua sudah. Barulah kemudian ditetapkan. Diciptakan malaikat, diciptakan bangsa jin, baru diciptakan manusia. Kita paling akhir. Ya, paling akhir. Dan itu ketetapan Allah. Dan namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Nah, hadirin wal hadirat, tentu yang paling inti adalah bagaimana kita menyikapi qada dan qadar Allah dalam setiap keadaan, dalam semua peristiwa yang terjadi. Yang pertama, mengimani adanya qada dan qadar. Kenapa? Karena itu untuk kesempurnaan iman. Di awal tadi saya sampaikan bahwa iman kepada Allah adalah inti, iman kepada hari akhir adalah inti. Al-Quran dan hadis paling banyak mengulang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Bahkan pertama kali Allah bicara tentang orang munafik juga begitu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Surat Al-Baqarah awal sekali. Ayat ke-8 Allah mengingatkan manusia yang berkata beriman kepada Allah dan hari akhir. Supaya mereka diaku beriman, saat itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, karenanya ada yang mengatakan iman itu ya di dua itu gitu. Kalau udah beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah yang lain ke bawah. Karena kalau beriman kepada Allah pasti beriman kepada malaikatnya, pasti beriman kepada nabinya. Kan nabinya, kan malaikatnya, artinya Allah pilih. Kan kitab-kitabnya, kan semuanya ketetapan Allah. Kan hari akhir adalah juga ya ciptaan Allah semuanya. Jadi kehidupan ini semua ciptaan Allah. Namun yang inti, Bapak Ibu, kenapa kita mengimani qada dan qadar? Itu untuk kesempurnaan iman. Dan iman itu betul yang terakhir Allah sebutkan melalui Nabi adalah beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Maka intinya iman kepada Allah, intinya iman kepada hari akhir. Hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah di situ ada ujian yang bernama iman kepada takdir yang baik maupun kepada takdir yang buruk. Masya Allah. Ada orang ya yang merasa pernah diperlakukan tidak baik sama orang lain. Kalau dia memahami qada dan qadar salah, dia diam saja. Dengan anggapan bahwa diam itulah yang diminta oleh Allah. Tapi kalau dia memahami qada dan qadar dengan baik, maka dia akan bertanya kepada orang yang melakukan keburukan. Mbak, kenapa sih kok kamu tidak suka sama aku? Kenapa? Karena dia ingin mengubah supaya dia itu baik kepada dirinya. Atau minimal dia mengajak dia lebih baik lagi. Atau menghilangkan suudzon atau yang lain. Karena dia yakin qadar itu adalah yang sedang berjalan. Dan karena masih berjalan, belum habis, maka mungkin berubah. Sesuatu yang masih berjalan mungkin berubah. Kan kita masih berjalan. Tahunnya saja nggak tahu sampai tahun 2000 berapa. Kan baru 2021. Masih ada 2030, 2050, mungkin 3000, kita tidak tahu. Masih berjalan. Selama itu masih berjalan, maka belum ditutup oleh Allah. Takdir ditutup, Bapak Ibu, kalau sudah kiamat. Nggak ada lagi sudah. Selesai. Bahkan ada yang memahami di alam kubur itu belum selesai. Kenapa? Karena ada sedekah jariyah, ada ilmin yuntafa'u bihi, ada waladin sholihin yad'ulahu. Bayangkan di alam kubur ada yang memahami masih. Ada yang mendoakan. Kalau enggak kan sudah berakhir udah. Yang sudah meninggal jangan didoakan. Kalau itu sudah berakhir sampai memahami di alam kubur, mungkin Allah mengubah, menambah pahalanya, mengurangi dosanya, menambah investasinya,
rezekinya. Masih mungkin. Karenanya ada hadis tentang amal soleh, sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan ada doa anak-anak yang solihin dan solih. Kalau tidak, ditutup oleh Allah. Ternyata masih mungkin. Apalagi yang masih hidup. Apalagi proses hidup ini masih panjang. Tidak berarti ini ya, yang masih muda masih panjang. Belum tentu juga ya. Nggak ada yang tahu. Bukan urusan muda dan tua kalau kematian, tapi urusannya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani qada dan qadar itu adalah untuk menyempurnakan iman kita, karena keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari akhir adalah inti, dan di antara keduanya ada iman kepada qada dan qadar. Semakin yakin dengan qada dan qadar, semakin yakin dengan Allah. Semakin yakin dengan qada dan qadar, semakin yakin ada kehidupan yang bernama kehidupan akhirat. Ya Allah. Jadi kalau meyakini qada dan qadarnya salah, mengimani Allahnya masih salah. Mengimani qada dan qadar salah, berarti mengimani hari akhirnya masih salah. Karena disinilah pentingnya kita mengimani adanya qada dan qadar untuk kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap tenang dalam semua keadaan. Kenapa? Karena yakin akan kebaikan qada dan qadar. Adanya qada dan qadar itu untuk kebaikan kita. Manusia itu serba tidak tahu. Maka dibuat oleh Allah rambu-rambunya agar selamat, agar tenang. Kenapa kita berjalan itu tenang? Karena kita yakin ada rambu-rambunya. Ada tanda-tanda di jalan. Ada penerangan. Sehingga kita yakin insya Allah ya perjalanan kita selamat. Allah sudah menyiapkan sekian banyak rambu-rambu di perjalanan. Ya sekarang dalam bahasa teknologi ada GPS ya. Sudah ada ya mapnya, sudah ada tandanya, sudah ada tuntunannya, sudah ada bimbingannya, lengkap. Kenapa kita tidak tenang? Orang tidak tenang karena tidak lengkap bimbingannya atau tidak lengkap surat menyuratnya. Kan bahasa sekarang surat menyurat ya. Surat menyuratnya enggak lengkap, enggak tenang itu perjalanan. Tapi kalau surat menyuratnya lengkap, ada surat Al-Waqi'ah, ada surat Al-Kahfi, ada surat yang lain, ada 3 qul. Kalau surat menyuratnya lengkap, perjalanan kita lebih tenang. Karena tujuan dari semua surat menyurat itu dalam rangka untuk kebaikan manusia. Hadirin wal hadir, ada enggak peraturan Allah yang untuk keburukan? Enggak ada. Enggak ada kok. Sholat itu pasti untuk kebaikan. Infak sedekah untuk kebaikan. Silaturahim untuk kebaikan, membantu yang membutuhkan untuk kebaikan, menjaga kesehatan untuk kebaikan. Tidak ada yang Allah perintahkan yang bukan untuk kebaikan. Pasti semuanya untuk kebaikan. Karenanya ketika ada keadaan apapun, kita tenang. Karena ini sudah takdir Allah dan semuanya untuk kebaikan. Masya Allah, ayatnya luar biasa. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Allah awali, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Kenapa disebut dengan awalnya membenci baru menyukai? Karena umumnya kalau sudah tidak suka itu pasti memandang berat yang lain. Maka boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kenapa Bapak Ibu? Ini alasan Allah. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu. Ya, jangankan untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk diri kita saja kita tidak tahu. Jangankan untuk 100 tahun. Untuk dari jam sekian, sekarang jam 10 ya. Untuk jam 11 saja kita tidak tahu. Karenanya disinilah bersikap tenang dalam semua keadaan. Ketika ada ujian, tetap tenang. Ketika ada kenikmatan, juga tenang. Umumnya, ketika kenikmatan tenang, ketika ujian tidak tenang. Pada Nabi SAW mengingatkan, semuanya itu baik bagi orang beriman.
Kalau dapat kebaikan ia bersyukur, baik. Kalau dapat ujian dia bersabar, baik. Dan tidak ada yang lebih baik kecuali terhadap orang-orang yang beriman. Maka bersikap tenang dalam semua keadaan. Kenapa? Karena kita yakin ada kebaikan pada qada dan qadar Allah. Apakah baik maupun qadar yang buruk menurut kita. Tapi pasti qadar yang baik dan buruk itu adalah untuk kebaikan kita. Qadar yang baik atau yang qadar buruk dan qadar yang buruk pun menurut kita itu juga adalah pasti untuk kebaikan. Bapak Ibu, qadar Allah itu pasti. Takdir Allah itu pasti. Yang tidak pasti adalah bagaimana kita menjalankan takdir Allah. Karenanya ketika seseorang itu tenang, tenang saja. Ketika sakit dia tenang, ketika sehat dia tenang. Ketika di atas dia tenang, ketika di bawah dia tenang. Memang sulit. Maka betul tadi Ustazah menyampaikan, secara teori mudah. Secara praktiknya sulit. Nabi Muhammad manusia paling mulia, pasti paling paham banget tentang qada dan qadar. Makanya tenang. Perang Badar tenang aja. Kan ada qada dan qadar Allah. Kalau Allah berikan kemenangan, menang. Tapi apakah diam? Tidak, ikhtiar. Demikian juga ada perang Uhud. Nabi gigi gerahamnya tanggal. Enggak ada masalah. Karena Nabi tahu ini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, namun Nabi ikhtiar, namun Nabi berdoa. Bahkan Nabi berdoa sampai sorbannya jatuh. Itu menunjukkan ikhtiar yang maksimal. Luar biasa. Doa sampai sorbannya jatuh. Berarti kan luar biasa. Namun mensikapi qada dan qadar yang paling tinggi adalah selalu kita tenang dalam semua keadaan. Karena tenang itu tanda kita yakin bahwa ada kebaikan di qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini ikhtiar tidak bertentangan dengan takdir. Jika ada yang mempertentangkan, berarti belum benar keimanan kepada takdir. Ada yang mengatakan rukun iman dikurangi 1, yaitu iman kepada takdir. Kenapa? Bikin umat Islam itu tidak maju. Padahal bukan takdir tapi yang bikin tidak maju memahami takdirnya yang salah. Bukan harus rukun imannya yang dikurangi jadi 5. Enggak. Justru itu yang menguatkan semangat manusia. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Bakar, ada Utsman. Luar biasa kehidupan dunianya bagus, meningkat. Kenapa? Yakin dengan qada dan qadar. Lah, seorang Abu Bakar kalau tidak yakin dengan takdir Allah, beliau diam saja. Ada orang yang tetap sholat tapi tidak mau bayar zakat. Udah dibiarin, ini takdir Allah, kan gitu. Ujian terberat Abu Bakar adalah ada orang yang cuman mau sholat tapi tidak mau bayar zakat. Karena alasannya Nabi kan sudah wafat. Ya udah, zakatnya tidak ada lagi. Kan zakat itu kepada Nabi. Itulah yang mereka beralasan. Kalau Abu Bakar tidak bagus dengan imannya dengan takdir Allah, biarin deh. Yang ngapain biarin. Yang nggak mau zakat nggak apa-apa, biarin. Tidak. Abu Bakar perangi. Kenapa? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala adalah saya harus ikhtiar agar manusia beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang sholat pula harus membayar zakat. Kalau nanti ikhtiarnya tidak berhasil, itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar tidak pernah bertentangan dengan takdir. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi. Ada malaikat-malaikat yang mengikuti bergiliran. Mereka itu berada di depan, di belakang, menjaga atas perintah Allah. Dan Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum, melainkan mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Ini banyak pemahaman. Ada yang motivasi, yang dirubahnya, semangatnya, psikisnya, tapi seluruhnya lah. Dan kalau Allah menghendaki keburukan, tidak ada yang dapat menolaknya. Kenapa? Berarti sudah ada ketetapan Allah. Dan luar biasa, hadirin wal hadirat, ayat 39 ini luar biasa. Bayangkan Allah sampai menyebutkan untuk menenangkan kita bahwa ikhtiar tidak bertentangan dengan takdir. Allah berkenan menghapuskan apa yang Dia kehendaki atau menetapkan apa yang sudah dikehendakinya. Allah menghendaki A, kemudian Allah menghapus, itu hak Allah.
Allah mengubah hak Allah. Allah mengekalkan hak Allah. Fulan umurnya 80 tahun. Itu hak Allah. Allah ubah 82, hak Allah. Orang Allah Maha Kuasa seperti kita tadi. Maaf, fulan itu saya maafkan. Ya terserah saya. Orang saya yang punya kuasa. Yang satu, maaf, saya tidak maafin kamu, saya maafin kamu. Kenapa? Karena itulah Allah yang Maha Kuasa. Kita sangat yakin. Ikhtiar tidak bertentangan dengan takdir. Bahkan ikhtiar ini adalah agar kita berpahala. Orang ikhtiar selamat sampai tujuan, berpahala. Orang yang tidak ikhtiar selamat sampai tujuan, tidak berpahala. Orang berikhtiar terjadi kecelakaan di jalan, berpahala. Ya. Orang tidak ikhtiar, tidak berdoa, tidak betul-betul menjaga di jalan, kecelakaan, berdosa. Pilih mana? Orang makan dengan ikhtiar berpahala. Orang makan tidak ikhtiar tidak dapat pahala. Orang tidak makan karena ikhtiar tetap berpahala. Orang tidak makan tanpa ikhtiar berdosa. Pilih mana? Orang sehat dengan ikhtiar berpahala. Orang sakit tanpa ikhtiar berdosa. Orang sehat tanpa ikhtiar tidak berpahala. Orang sehat tanpa ikhtiar tidak punya pahala pula. Jadi yang terbaik adalah sehat dengan ikhtiar, dapat nikmat dengan ikhtiar, atau yang kedua, kalau Allah menghendaki kita sakit tapi dengan ikhtiar, kita sehat pula dengan ikhtiar, kita makan dengan ikhtiar, kita husnul khotimah dengan ikhtiar, karena berharap kita semuanya selalu mendapatkan pahala atas ikhtiar. Pahala itu bukan atas takdir, tapi atas ikhtiar. Allah tidak memberi pahala atas takdir manusia, enggak. Karena itu ketetapan Allah. Yang Allah beri pahala atas ikhtiarnya. Subhanallah, fulan sakit. Ibadahnya semakin meningkat. Infaknya semakin meningkat. Zikirnya semakin meningkat. Maka Allah sehatkan, berpahala. Kalau Allah tetap sakitkan, berpahala. Apa yang dicatat pahala? Bukan sakitnya. Tapi yang dicatat pahala adalah ikhtiarnya. Kenapa? Ikhtiar tidak bertentangan. Kalau takdir itu bertentangan, ikhtiar bertentangan, maka tidak ada bambu runcing dulu para pahlawan kita. Dia yakin bahwa inilah ikhtiar. Ada yang gugur, iya, itu sudah berpahala syahid. Ada yang masih hidup, alhamdulillah, itu juga berpahala. Yang tidak berpahala adalah yang diam, bahkan berdosa, karena dia tidak berusaha untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa yang kita cintai ini. Subhanallah. Mereka paham betul bahwa kalau tidak ada ikhtiar, Belanda mungkin sudah atau masih bersama dengan kita. Tapi begitulah, ikhtiar itu tidak bertentangan dengan takdir Allah. Hadirin wal hadirat, inilah hadis-hadis Nabi SAW. Ternyata banyak menyampaikan kepada kita untuk terus-menerus mendapatkan atau melakukan ikhtiar. Ingin diperluas rezekinya, ada hadisnya. Ingin diperpanjang umurnya, ada hadisnya. Bahkan doa adalah wasilah agar kita ya mendapatkan takdir yang baik dari Allah. Subhanallah. Man sarrahu ayyubsatu lahu fi rizki. Kan kita fahamnya ya dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur. Tapi ini babnya bab qada dan qadar. Kenapa fulan diperpanjang umur? Karena dia ikhtiar, maka Allah mengubah takdirnya. Kenapa fulan dipanjangkan rizkinya, diluaskan rizkinya? Karena dia ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Fal yasil rahimah. Atau hadis yang lain ini tentang doa. Seorang hamba terhalangi dari rizki karena dosa yang dilakukan. Iya. Dosa yang dilakukan bisa menghalangi rizki. Berarti ikhtiarnya tidak ada. Karena dosa bukan ikhtiar. Dosa itu bukan ikhtiar. Ini penting. Karena ada orang yang berikhtiar dengan dosa. Saya supaya dapat harta kan saya ikhtiar Ustaz. Ikhtiarnya maling. Bukan. Kalau itu dosa bukan ikhtiar. Yang ikhtiar itu adalah hanya amal yang diridhoi oleh Allah. Pengen kaya datang ke para tidak normal. Itu bukan ikhtiar. Ya. Pengen cepet ini kok datangnya ke dukun. Itu bukan ikhtiar. Jadi kalau dosa bukan ikhtiar. Wah,
saya ikhtiar ini, tapi bermaksiat. Bukan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah semua yang diridhoi oleh Allah. Karenanya bisa jadi orang terhalang dari rezekinya karena dosa. Takdir tidak berubah kecuali dengan doa. Sungguh doa dan takdir saling berusaha mendahului hingga hari kiamat. Ini doa terus dengan ikhtiar. Ini takdir. Kan takdir berjalan terus. Doa berjalan terus. Saling dahulu mendahului. Maka itulah kemudian Allah tetapkan doanya yang menang atau takdirnya yang menang. Nah, ibarat ini doa, ikhtiar, di sini ada ibadah, ini ada amal soleh, ada doa, di sini ada takdir. Terus tiap hari begini. Nah, kalau Allah menghendaki ini yang menang, alhamdulillah. Kalau Allah menghendaki ini yang menang, ya sudah, alhamdulillah. Namun kalau tidak ada ini, ya udah takdirnya terus saja. Ini tidak ada, kita ngimbanginya. Maka kita akan selalu kalah. Agar tidak kalah, inilah hadis Nabi. Ikhtiar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, dan perbuatan baik itu akan memperpanjang umur seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhtiar tidak bertentangan dengan takdir Allah. Ini sahabat Umar bin Khattab. Beliau ingin melakukan perjalanan, ini perjalanan dinas karena beliau adalah khalifah ke Syria. Namun kata masyarakat Syria, wahai Umar, terjadi wabah di tempat kami. Maka Umar kemudian mengurungkan niatnya, sudah tidak jadi kita ke sana. Maka ada sahabat yang kemudian mengatakan, wahai Umar, kamu takut dengan mati? Matikan takdir Allah. Maka beliau menjawab dengan hadis Nabi. Hadis Nabi itu kan yang terbaik. Kalau mendengar wabah, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Sudah. Kalau itu takdir Allah, kita aman. Tapi kalau itu bukan takdir Allah, kita juga tidak aman. Tapi minimal aku ikhtiar. Ikhtiarku dicatat pahala. Dan ternyata Allah berkenan. Dengan ikhtiarnya, penduduk Madinah tidak kena. Yang kena adalah penduduk Syria. Dan lambat laun penduduk Syria juga sehat. Dan tidak menyebar kepada yang lain. Begitulah cara sahabat Umar bin Khattab memahami takdir. Bahkan ada lagi cerita Umar bin Khattab juga. Luar biasa. Makanya kenapa beliau ditakuti sama setan. Ya, paling takut itu setan sama Umar. Jadi kalau lewat sini, ya dia cari tempat yang lain, ya, cari jalan yang lain. Ternyata Umar pernah ada seorang yang mencuri. Maka dipanggil oleh Umar, wahai fulan, kenapa kamu mencuri? Dia katakan, Umar, aku mencuri karena ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri. Oh gitu ya, ya sudah. Besok kamu datang ke sini. Siap katanya. Dia senang. Wah, saya tidak ditahan, tidak dihukum oleh Umar. Besok Bu, datang. Umar sudah membawa senjata. Sudah membawa golok atau pedang saat itu. Maka kata Umar, fulan, berikan tanganmu, aku potong tanganmu. Kata dia, kenapa? Aku tidak bersalah. Allah takdirkan aku hari ini memotong tanganmu. Enggak bisa Umar. Dari mana kamu tahu takdir Allah? Kemarin kamu bilang begitu. Aku mencuri takdir Allah. Dari mana kamu tahu bahwa mencuri itu takdir Allah? Itu adalah alasan kamu agar kamu berbuat dosa. Subhanallah. Oh, Umar balikan lagi. Kalau itu takdir, ya sudah. Sini aku potong dan itu takdir Allah. Kan kamu tidak mau. Kalau begitu, jangan bicara takdir kalau kita tidak tahu. Lebih baik ikhtiar saja. Terus berusaha. Dan Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Insya Allah. Banyak kisah Umar tentang takdir dan itulah keagungan dari Umar bin Khattab. Menghindari sikap sombong dan putus asa. Al-Hadid ayat 23, sungguh Allah menetapkan, karena Al-Hadid 22 itu tentang ketetapan Allah ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada yang terjadi pada kalian, pada bumi ini, bencana, gempa, atau pada kalian, kematian, kesakitan, melainkan semua sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Untuk apa kata Allah? Ini ayat 23-nya. Supaya kamu tidak mudah bersedih hati, tidak mudah putus asa atas apa yang kamu tidak dapatkan. Dan kamu tidak sombong atas apa yang kamu dapatkan dari Allah. Kenapa? Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Kenapa ada qada dan qadar? Agar manusia tidak sombong, agar manusia tidak putus asa. Bayangkan kalau nggak ada qada dan qadar dalam kehidupan ini. Yang sombong tambah sombong,
Yang tidak punya apa-apa tambah putus asa. Udahlah, takdir saya memang begini. Sedangkan yang di atas, memang ini kesempatan. Akhirnya semakin sombong. Karena kalau dia yakin takdir Allah nggak akan sombong. Lah, suatu saat kan dia meninggal, itu pasti. Suatu saat kan dia sakit, itu pasti. Suatu saat kan dia berada di bawah, itu pasti. Karena ketetapan Allah bahwa watilkal ayyam. Ya, waktu itu bergulir dan terus-menerus berubah dari satu keadaan menuju keadaan yang lainnya. Maka meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala itu akan menghindari sikap sombong dan putus asa. Maka kita sikap terhadap qada dan qadar, jangan kita sikapi dengan sombong. Tenang aja, mati di tangan Allah. Ada juga yang sombong, ada yang belum apa-apa sudah putus asa. Kayaknya saya ini ya, ini dengan Covid kan ada yang sombong banget ya. Pokoknya tenang Bu, mati di tangan Allah. Iya tahu memang mati di tangan Allah. Bapak Ibu, mati di tangan Allah. Dan itu tidak dicatat. Yang terbaik adalah di mana kita mati, bagaimana kita mati, sedang apa kita mati, itu penting. Semua mati di tangan Allah. Tapi ada nggak orang yang mau mati karena sakit? Nggak ada yang mau. Kan maunya kita matinya dalam keadaan sehat, matinya sedang ya beribadah, matinya sedang bersama keluarga, misalnya matinya sedang, pokoknya sedang bagus. Karena itu tidak boleh sombong. Bagaimana takdir itu menjaga sikap sombong manusia, tapi juga jangan putus asa. Ada juga yang berlebih-lebihan gitu ya. Wah ini jadinya nggak tahu nih kapan, ya nggak tahu deh bagaimana, nggak tahu. Akhirnya tidak ada ikhtiar yang dijalankan. Maka dengan mengimani qadar dan qadar Allah, ini akan menghilangkan sikap sombong, karena sombong itu hanya milik Allah. Manusia tidak boleh sombong, tidak boleh putus asa juga. Karena yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu lagi, kita selalu bersandar kepada Allah. Sikap kita terbaik bersandar. Mengapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Pada Allah telah menunjukkan jalan kepada kami. Sungguh kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang itu bertawakal atau berserah diri. Bersandar. Kenapa kita bersandar? Karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah lah yang menetapkan. Kita datang jangan ke guru. Kalau anak kita mau lulus, datangi kepala sekolah. Kalau bisa direkturnya. Karena memang dia sandaran. Ya, kalau mau kita dipercaya, jangan datang kepada manusia. Terlalu kecil manusia. Langsung kita datangi Allah yang Maha Kuasa. Allah, gimana ini? Boleh kita datangi manusia, tapi manusia hanya menolong yang kecil saja. Tapi kita akan datangi Allah, karena Allah Maha menolong yang kecil, yang besar. Dan makna bersandar kepada Allah tidak menafikan bersandar kepada manusia. Tapi kita tahu dirilah. Ya, tahu diri gitu ya. Kalau manusia sudah mampu, ya udah kepada Allah. Boleh? Boleh kepada manusia. Tapi tahu diri. Ada yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ada yang dapat dilakukan oleh manusia. Ada pula yang dapat dijalankan oleh manusia. Semuanya adalah dalam rangka kita menjalankan semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu disinilah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tentang qada. Qadanya ini. Jadi ketika ruh ditiup sudah dikodokkan oleh Allah, ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, celakanya, kebahagiaannya. Tapi takdirnya ini, takdir dia itu, ya, ikhtiarnya ke surga sudah dekat, tapi takdirnya dia neraka, ya. Usaha ikhtiar dia ke neraka itu jauh, tapi takdirnya ke surga, ke neraka dekat, tapi takdirnya ke surga. Ini memang sulit. Terus terang hadis ini yang paling sulit adalah bab yang bawah. Kalau yang atas nutfah faham lah. Mudghah alaqah itu mudah. Tapi yang paling bawah ini yang paling sulit. Banyak yang memahami, kalau gitu ya sudah. Karena surga dan neraka sudah ditetapkan oleh Allah, untuk apa manusia beramal? Karena neraka sudah ditetapkan, untuk apa manusia beramal? Hadis ini bukan untuk kita tidak melakukan ikhtiar. Tapi setinggi apapun ikhtiar kita, tetap ada Allah. Di atas langit ada langit lagi, apalagi di atas bumi.
Karenanya setinggi apapun ikhtiar kita, jangan sombong. Lemah apapun kita, tetap ada yang kuat, yang maha kuat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah beramal dengan amal surga, jangan sombong dulu. Maaf, ada takdir Allah yang lebih kuat. Kalau seseorang sudah melakukan amal neraka, jangan putus asa dulu. Karena ada takdir Allah. Bisa jadi Allah balik. Yang tadi ia bangga, ia sombong dengan amalnya, malah neraka, yang biasa saja. Namun kemudian ia sadar atas dosa-dosanya dan menjadi lebih baik. Jangan-jangan itu yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hanya untuk mengingatkan jangan sombong dengan amal, tapi jangan putus asa dari ampunan Allah. Bisa jadi ya dibalikan oleh Allah dalam satu saat yang sangat singkat. Tidak ada yang tahu. Karenanya disitulah bersandar kepada Allah sampai di batas akhir kita. Sampai di hembusan nafas terakhir kita. Sampai di detik terakhir kita sebelum wafat, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu Allah tetapkan yang terbaik. Ya, disinilah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pula, Bapak Ibu. Kami baru diciptakan sekarang, untuk apa kami beramal hari ini? Apakah itu ya bertentangan dengan pena sudah kering, takdir sedang berjalan, ataukah untuk yang akan datang? Bahkan Nabi mengatakan amal kita itu sampai pada hal-hal yang pena sudah kering, takdir yang sedang berjalan. Berarti amal kita mempengaruhi catatan Allah pena dan takdir yang sedang berjalan. Kalau gitu untuk apa beramal? Nabi mengatakan beramallah kalian karena masing-masing dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. I'malu fakullun muyassarun. Kenapa? Kalau demikian, amal itu menurut Nabi, ini Nabi yang paling tahu lah, kita tidak tahu. Pena yang kering saja bisa dibasahi lagi oleh Allah. Karena hadisnya kan begitu. Jaffatil aqlam, masih mungkin dibasahi. Masih mungkin Allah kasih tinta dan menulis lagi pena itu. Awalnya Allah keringkan pena itu sehingga tidak boleh mencatat. Tapi Allah ya perintahkan pena catat. Fulan tambah rizkinya sekian. Fulan tambah umurnya sekian. Catat. Karena di dalam hadis qudsi yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Maka pena itu akan menjalankan semua sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa beramal? Karena kita dimudahkan untuk beramal, melakukan sesuatu yang telah Allah takdirkan, dan sesuatu yang kita lakukan insya Allah dapat mengubah takdir kita. Bukan berarti kita ya menganggap takdir itu semuanya bisa kita jalankan, tidak. Tapi ketentuan Allah, ketentuan nabinya dan tuntunannya adalah bahwa manusia memaknai takdir, memaknai qada dan qadar adalah sebagai keimanan yang paling tinggi. Tapi ikhtiar itu adalah juga tanda imannya paling tinggi. Man amana wa amila sholihah. Kalau orang beriman pasti beramal soleh. Bukan man amana ya wa tawakkala, enggak. Meskipun tawakal juga bagian dari ikhtiar. Tapi iman dulu dan beramal soleh. Setelah iman beramal soleh, barulah dia tawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirat jamaah Majlis Taklim Baitul Hikmah, kita banyak mendapatkan hikmah dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi, khususnya tentang bagaimana kita bersikap terhadap sekarang keadaan yang sedang berjalan. Dan mungkin setelah ini ada keadaan lain, tidak ada yang tahu. Dulu ada SARS, dulu ada flu, dan macam-macam. Dan terus-menerus berjalan kehidupan ini, tidak akan pernah berhenti. Yang terus kita tingkatkan adalah iman kita kepada qada dan takdir Allah, menyempurnakan iman kita. Dan iman kepada Allah juga salah satu tandanya adalah kita juga mengimani ya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa catatan kita dalam majlis yang mulia ini. Jika ada yang mau disampaikan, dipersilahkan baik secara langsung atau melalui kolom chat yang disiapkan oleh panitia. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan semuanya. Sehat-sehat selalu. Ila liqa, mudah-mudahan kita selalu mampu menjalankan, mengamalkan semua tuntunan Allah, tuntunan Nabi terkait dengan qada dan qadarnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Betapa dalamnya ya ibu-ibu ya. Percayanya kita, keimanan kita pada qada dan qadar itu ya Bu ya. Jadi tadi Ustadz sudah menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita. Yaitu kita jalani saja semua ketentuan Allah dengan ikhlas ya, kita berdoa untuk kebaikan-kebaikan dalam hidup kita dan lakukan yang terbaik agar Allah mentakdirkan yang baik-baik untuk hidup kita. Kita harus tenang dalam menjalani karena sudah ada tuntunan yang Allah kasih, yaitu tadi tuh Al-Qur'an dan hadis ya. Karena semua ada kebaikan di dalamnya. Apa yang kita benci padahal itu baik, mungkin baik buat kita, sebaliknya apa yang kita sukai mungkin itu tidak baik untuk kita. Allah Maha mengetahui. Ya. Intinya adalah syukur dan sabar. Dan kita hanya bersandar pada Allah. Ustadz, Masya Allah banyak sekali pertanyaan. Akan saya coba bacakan satu persatu ya Ustadz ya. Yang pertama adalah dari Ibu Asri Wulan Ustadz. Jika seseorang menikah lalu ia bercerai, apakah itu sudah qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tafadhol Ustaz. Ustaz. Ya baik, jazakillah khair Bu Asri ya. Pertanyaannya tentang perceraian. Sebelum bercerai itu belum takdirnya cerai. Kalau sudah bercerai ada takdir namanya cerai. Tapi ada pilihan kedua yaitu rujuk, dan rujuk juga takdir. Jadi seseorang itu bisa takdirnya bukan satu ya. Orang memahami takdir itu satu, enggak. Setelah takdir yang satu, ada takdir kedua, ada takdir ketiga, ada takdir ke-10, ada takdir ke-1000. Dia menikah, takdir Allah. Ketika sudah menikah ya, kalau belum. Setelah menikah ada masalah, cerai. Maka itu takdir Allah, cerainya. Kemudian dia punya pilihan untuk rujuk, maka itu takdir Allah. Jangan kemudian berhenti, sudahlah saya bercerai, takdir Allah, tidak mau usaha yang lain. Nggak boleh putus asa ya Ustaz ya. Maunya dia cerai. Nah, kalau dia maunya cerai lain hal. Padahal kan kita semuanya tahu bahwa perceraian itu amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan kita ikhtiar lagi. Oh, saya sudah ada takdir bercerai, tapi saya yakin ada takdir rujuk. Maka saya berikhtiar, saya komunikasi, saya konsultasi, saya berdoa, kemudian mendekat kepada Allah. Ternyata akhirnya Allah takdirkan rujuk kembali, atau Allah takdirkan yang lain yang lebih baik. Sehingga tetap saja perceraian itu takdir Allah, seperti pernikahan, seperti rezeki, seperti juga yang lainnya. Tapi manusia diperintah untuk berikhtiar agar mendapatkan takdir yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan mau takdir terakhirnya cerai. Jangan mau takdir terakhirnya sakit. Jangan mau takdir terakhirnya sulit. Yang kita mau takdir terakhirnya kan bahagia, baik, dan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, berarti tidak boleh putus asa untuk menjemput takdir berikutnya ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Demikian Ibu Asri Wulan, semoga bisa melegakan ya jawaban daripada Ustadz. Kemudian pertanyaan dari Ibu Dede Syakdiah. Pertanyaannya, bila takdir itu bisa berubah dengan izin dan kuasa Allah, apakah kodok itu bisa berubah dengan ikhtiar kita? Ya, bagi yang menyamakan antara qada dan qadar berarti sama-sama dapat berubah. Tadi kan ada dua pandangan, ada yang mengatakan qada dan qadar itu sama, ketetapan, ketentuan, ya, kepastian dari Allah. Kalau itu disamakan berarti qada dan qadar bisa berubah. Tapi kalau dibedakan bahwa qada itu yang di Lauh Mahfuz, maka ini tidak bisa kita ganggu gugat. Qadar itu yang sedang berjalan, yang mungkin berubah. Tapi ketika takdir berubah, berarti yang di Lauh Mahfuz itu juga berubah. Hanya yang berkenan dan berhak serta kuasa mengubahnya bukan manusia, tapi Allah yang punya Lauh Mahfuz. Ya, kita punya laptop, ada tulisan salah. Ya, kita boleh nggak mengubahnya? Boleh. Mungkin mengubahnya lisan dulu.
Nanti selesai acara baru saya ubah tulisan, boleh saja. Jadi yang ada di lisan ini ibaratnya takdir, yang ada di laptop ini kodonya. Nanti karena masih ada acara, nanti saya rubah berikutnya. Sampai di rumah laptop saya sudah saya rubah bahwa tadinya begini akan dirubah begitu. Itu hak Allah sehingga kita yakin baik itu qada yang di Lauh Mahfuz maupun qadar yang sedang berjalan itu bisa saja Allah hapuskan atau Allah kekalkan sesuai dengan maha bijaksana Allah, dan kita sangat yakin ikhtiar itu yang akan menjadikan Allah mengubahnya atau mengganti dengan yang lebih baik insya Allah. Ya, baik. Demikian Ibu Dede ya. Kita lanjut ya Ustadz ya. Ini karena banyak nih, kita lanjut kepada pertanyaan Ibu Nurbaiti. Ustadz, ikhtiar apa sajakah yang bisa membuat sebuah takdir itu berubah? Nah, bagus ini pertanyaannya. Pada Ustadz. Ya, semua ikhtiar, semua amal soleh akan mengubah takdir. Makanya bahasa hadisnya illal bir. Al-bir itu umum. Laisal bir, Al-Baqarah 177. Apa yang dimaksud bir? Ada iman, ada ibadah, bahkan ada muamalah. Bukanlah albir itu kata Allah, ya, Anda beriman pada Allah, hari akhirat dan seterusnya, tetapi juga Anda juga ya mendirikan sholat, menunaikan zakat, berinfak, dan kemudian bersabar, memaafkan dan seterusnya, seperti di Al-Baqarah 177. Berarti kata para ulama, semua keimanan mengubah takdir. Jadi semakin kita ikhlas akan mengubah takdir. Semakin kita pasrah akan mengubah takdir. Semakin kita yakin akan mengubah takdir. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah apa? Aku tergantung persangkaan hambaku kepada diriku. Ini bab iman. Yang kedua, semua amal kebaikan mengubah takdir. Ya. Awalnya dagangannya tidak laku. Tapi kemudian dia ikhtiar, akhirnya dagangannya laku. Berarti semua amal. Semua amal. Dan kita yakin bahwa semua yang kita jalankan, kalau, ini penting, kalau tidak mengubah takdir, Bapak Ibu, pasti berpahala. Itu saja yang menenangkan. Jadi kalau ternyata Allah berkehendak, enggak, kamu belum sehat, entar, tahun depan. Tapi ikhtiarnya sudah dicatat, pahala. Bukankah hidup kita memang ingin menambah koleksi pahala, supaya berat timbangan kebaikan? Jadi tidak ada masalah juga. Jadi semua ibadah, semua keimanan, semua muamalah akan mengubah takdir. Silaturahim muamalah. Membantu sesama muamalah. Memberikan kebaikan kepada sesama muamalah. Saling bergandeng bahu muamalah. Subhanallah. Orang terkena COVID ada yang bantu muamalah. Mudah-mudahan dia tidak terkena. Itulah cara manusia untuk mendapatkan ya keputusan Allah tentang perubahan takdir. Tapi takdir yang mengubahnya bukan kita. Tidak ada manusia yang dapat mengubah takdir meskipun dia paranormal. Yang bisa mengubah takdir hanya Allah. Tapi Allah perintahkan, kamu ikhtiar. Nabi juga ikhtiar terus. Kalau enggak, Nabi tidak mencontohkan itu. Pagi-pagi ngapain, makannya apa, minumnya apa. Kan Nabi enggak mencontohkan. Ternyata ada habbatus sauda, ada madu, ada buah-buahan. Kalau Nabi itu ya nerimo dengan takdir, nggak ngapa-ngapain. Aku kan Nabi, tenang aja, duduk-duduk, rezeki datang. Enggak, Nabi usaha. Nabi menggembala kambing. Nabi dagang, bawa dagangan Khadijah. Nabi itu tidak mendiamkan sahabatnya. Sahabatnya disuruh berusaha. Kalau Nabi itu udah dijamin sehat, Nabi diem aja duduk. Udahlah, kasih makan apa saja, saya akan makan. Saya tetap sehat. Tidak. Ternyata Nabi adalah manusia yang paling banyak menjaga dirinya, paling banyak mengamalkan semua amal, sehingga Nabi adalah manusia yang diberikan oleh Allah takdir terbaik dalam kehidupannya hingga husnul khatimah. Demikian semua ikhtiar tanpa terkecuali. Ikhtiar keimanan, semakin tinggi imannya, ikhtiar ibadah, dan ikhtiar dengan muamalah yang terbaik sesama kita, insya Allah. Demikian Ibu Nurbaiti. Masya Allah. Demikian ya Ibu Nurbaiti ya. Jadi segala bentuk ikhtiar ya Bu ya. Baik itu berupa doa, sedekah, sholat, sabar, dan lain sebagainya. Kita beranjak pada pertanyaan berikutnya. Bu Ida pengen nanya. Bu Ida, ya boleh Bu Ida duluan. Silakan Bu.
Assalamualaikum Ustadz, mau nanya kalau nggak mau divaksin itu gimana? Kan usahanya yang lain. Harus ada alasan. Sama dengan orang kok nggak mau sekolah, ternyata dia belajar di tempat lain, ya itu berarti ada alasan. Yang tidak boleh dia tidak punya alasan, atau alasannya tidak bisa diterima. Vaksin itu salah satu ikhtiar menurut para pakar itu adalah bagus. Ikhtiarnya kan 3 kalau menurut medis. Yang pertama menjaga tadi masker dan sejenisnya, kemudian vaksin, nanti setelah itu obat. Kenapa? Karena ini ikhtiar menurut mereka yang ahli. Jadi ikhtiar itu harus dengan ahlinya. Kita tidak tahu mesin, harus tanya orang yang ngerti mesin. Memang ada 2. Kalau bicara tentang vaksin dan tidak vaksin, kita harus ya punya alasan. Yang kedua, kita harus mendapatkan informasi itu dari pakarnya. Sekarang Ibu pakarnya siapa? Yang dipercayai. Kalau terjadi sesuatu, maka pakar itulah yang nanti bertanggung jawab. Jadi silakan, namun tetap tuntunan dari para medis, mereka yang mengerti ilmunya, divaksin itu bagus. Insya Allah itu adalah salah satu cara. Dan kalau nawaitu kita adalah untuk menjaga kesehatan, ibadah kita bisa lebih bagus. Insya Allah ya demikian. Maka bervaksin, kalau nawaitunya lillah, juga berpahala di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan demikian semakin baik kesehatannya. Kalau ibu tidak mau divaksin harus punya alasan. Dan alasannya harus dari pakarnya. Bukan katanya-katanya. Karena sekarang ini banyak katanya-katanya. Terus terang katanya-katanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya masih ragu, tanya lagi kepada pakarnya. Masih ragu, tanya lagi kepada pakarnya. Atau kepada yang sudah divaksin. Ini banyak yang sudah divaksin. Termasuk yang sudah ngomong ini sudah 2 kali. Sehingga insya Allah banyak sekali ya keutamaan. Dan saya dapatkan alhamdulillah ya. Setelah divaksin tidak ada masalah. Bahkan saya sengaja itu Bu. Saya vaksinnya kan di UIN. Karena tempat tugas saya. Ya, saya sengaja setelah itu ditanya ada apa dan sebagainya. Kan diperiksa dulu. Nggak boleh kalau sedang tidak sehat nggak boleh. Pasti diperiksa dulu oleh dokter. Setelah itu setelah selesai juga kita suruh istirahat setengah jam. Supaya tidak ada hal-hal yang membahayakan. Setelah itu boleh kita pulang dan banyak minum dan sejenisnya insya Allah. Namun setelah divaksin bukan berarti sudah tidak ikhtiar. Tetap saja madu dikonsumsi, tetap saja habbatus sauda, tetap saja HPAI juga dikonsumsi. Jadi setelah ikhtiar itu jangan berhenti. Yang salah itu setelah vaksin, tenang, lepas semuanya. Tidak. Setelah vaksin juga masih tetap ada ikhtiar berikutnya sampai dikatakan memang sudah tidak ada lagi. Selama masih ada berarti masih banyak ikhtiarnya. Demikian Ibu Ida, wallahu a'lam. Nah, Masya Allah ya. Catat ya Ibu-Ibu, HPAI itu adalah bentuk ikhtiar. Masya Allah, jazakallah Ustadz. Jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Farida tadi juga menjawab pertanyaan dari Ibu Mulyani ya Bu ya. Insya Allah sudah jelas ya Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Budiarti Ustadz. Ya, amalan apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan takdir yang menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik? Mohon pencerahannya. Wallahu a'lam. Kita hanya tahu menurut kita dan kita tidak tahu menurut Allah. Bagaimana kita tahu bahwa menurut Allah tidak baik? Kan nggak tahu. Mungkin seperti ini Ustadz, mungkin ya saya belum komunikasi dengan Ibu Budiarti. Misalkan anak kita ngelamar kerjaan, terus dapat keterima, di tempat lain nggak keterima, diterimanya di tempat ini, di bank konvensional yang berlaku praktek riba misalkan. Lah itu kan menurut kita baik dong, dapat gaji bagus, dapat kerjaan. Tapi kan kita tahu, itu sebenarnya ribawi kan di situ. Mungkin seperti itu Ustadz. Wallah lah, bagaimana Ustadz? Betul. Baik menurut Allah itu adalah semua yang Allah ridhoi. Maka yang tadi disampaikan di awal kan ikhtiar itu hanya yang diridhoi. Kalau itu tidak diridhoi bukan ikhtiar. Jelas ya? Makan yang dimaksud ikhtiar makan yang halal. Makan yang haram bukan ikhtiar kecuali darurat. Karena itu ada klausul khusus. Seseorang ikhtiar ekonomi hanya yang boleh. Berarti yang baik itu yang dibolehkan oleh Allah.
demi supaya saya makan Ustaz, saya nyuri. Nggak bisa, itu bukan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya udah berdoa. Apa ikhtiarnya? Ya insya Allah ada teman yang ngasih misalnya. Maka dalam hal ini betul kalau itu maksudnya yang tidak baik menurut Allah itu yang termasuk kategori dosa dan maksiat dalam berbagai hal. Dalam sosial, ya ucapan tidak baik. Dalam ekonomi tadi ada unsur ribawi. Dalam berpolitik pula ada hal-hal yang bertentangan, menghalalkan segala cara. Maka itu semuanya berarti bukan sesuatu yang baik. Karena yang baik di mata Allah adalah semua yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan yang baik menurut kita belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saat kita mengatakan baik, maka kita lihat Qur'annya, lihat hadisnya. Baik nggak kata Al-Qur'an? Baik nggak kata hadis? Kalau kata Qur'an nggak baik, ya itu nggak baik. Kata hadis nggak baik berarti tidak baik. Meskipun menurut manusia baik. Maka tadi surat Al-Baqarah 216 ya. Kebaikan itu manakala dikatakan oleh Allah itu baik, dikatakan oleh Nabi itu baik. Karenanya kita berusaha untuk memandang baik itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah, dan memandang buruk itu manakala termasuk kategori dosa dan kemaksiatan, berarti kita hanya berusaha berikhtiar dengan yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jika maksudnya itu, wallahu a'lam. Wallahu. Demikian Ibu Budiarti ya, semoga bisa dicerna, bisa disimak dengan baik jawaban dari Ustadz barusan. Dan ini Ustadz, alhamdulillah waktunya masih cukup. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Israwiyah. Sesuai ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. 1. Bolehkah dikatakan bahwa qadar itu ditentukan manusia dan ditetapkan Allah? Yang kedua, fungsi berdoa dalam menentukan qadar dalam ikhtiar lebih dominan mana antara ikhtiar atau doa? Syukran. Masya Allah, barakallah ya Ustazah Israwiyah ya. Tadi ada bahasa yang memang luar biasa, amat sangat tajam ya, yaitu antara ketetapan dengan ketentuan. Jadi takdir itu ketetapan Allah, ikhtiar itu ketentuan manusia. Begitu ya kalau tidak salah. Iya. Ya, kita katakan ketentuan manusia itu adalah merupakan salah satu dari ketentuan Allah. Ini kan bahasanya. Dalam bahasa Arab, qadar itu bisa dimaknai ketentuan, ketetapan, keputusan, atau hukum. Berarti manusia itu diberikan oleh Allah untuk menentukan kalau itu ditentukan oleh Allah. Tetap saja ketentuan manusia pasti ketentuan Allah. Bahkan kita bergerak itu pasti karena Allah membolehkan kita bergerak. Sekiranya Allah katakan kamu tidak bergerak, kita nggak bisa gerak. Jangankan gerak, nafas saja karena apa? Karena Allah memang tetapkan kamu masih bernapas ya. Kalau Allah katakan maaf, mulai detik ini kamu tidak bernapas, nggak akan bisa bernapas, nggak pakai sakit itu, sudah. Maka ketentuan dan ketetapan kalau bahasa qada dan qadar sesungguhnya sama. Hanya betul kalau kita rujuk kepada beberapa ayat ada memang wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Manusia itu ada keinginan, ya ada kehendak. Manusia itu ada ketetapan dan ketentuan yang dibuatnya. Tapi semua keinginan, kehendak, ketetapan dan ketentuan pasti ya harus sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala jika itu yang dimaknai. Maka insya Allah tidak ada masalah asalkan ketetapan dan ketentuan manusia tidak bertentangan dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, apa tadi Jai? Jadi lupa. Yang kedua apa tadi Bu? Lebih dominan mana antara ikhtiar atau doa? Jadi doa itu ada yang memasukkannya ke dalam ikhtiar. Tapi doa itu ikhtiar terakhir dan ikhtiar pertama. Makanya sebelum makan kan kita doa dulu. Berarti ikhtiar kan? Agar makanan itu sehat, makanan itu baik. Kemudian setelah makan kita berdoa lagi. Berarti ikhtiar lagi. Jadi ada yang memasukkan doa itu termasuk ikhtiar. Bahkan itu ikhtiar pertama. Sebelum kerja ikhtiar doa. Kemudian ikhtiar setelah itu doa lagi. Ikhtiar pertama dan ikhtiar terakhir adalah doa. Tapi ada yang membedakan.
Karena ikhtiar itu difahami kalau itu dilakukan dengan anggota tubuh kita. Jalan itu ikhtiar. Sebelum jalan doa. Bekerja itu ikhtiar kan dengan tangan, ya dengan penglihatan. Tapi doa itu mengiringi ikhtiarnya. Kalau itu yang dimaknai yang berbeda, maka prosentasenya sama. Doa itu Allah samakan prosentasenya dengan ikhtiar. Doanya 50%, ikhtiarnya 50%. Lebih bagus lagi doanya 100%, ikhtiarnya 100%. Kalau bekerja ini orang bekerja ya, wah bekerjanya maksimal 100%, enggak ada doa, wallahu a'lam. Tapi kalau dia ikhtiar 100%, doanya 100%, maka itulah yang terbaik di sisi Allah. Prosentasenya seharusnya sama. Hanya ada ya beberapa ibadah yang lebih dominan doanya tentu. Kan ada ibadah yang banyak doanya. Tapi ada ibadah atau pekerjaan yang tidak banyak lah. Misalnya ya kalau guru kan doa melulu. Ya pas ngajar doa, selesai ngajar doa. Tapi orang yang kerja di jalanan kan sulit. Ya nyari waktu untuk doa misalnya. Dia paling ketika sholat baru doa. Setelah sholat, wah dia harus di jalan lagi ngontrol gitu ya. Keliling-keliling kan ada juga yang tugasnya begitu. Sulit untuk dia melakukan doa misalnya. Maka persentase disesuaikan dengan keadaan. Namun yang terbaik persentase kita ikhtiar dengan seluruh anggota tubuh kita 100%, doanya pula 100%. Kalau itu insya Allah berarti ikhtiar. Dua ikhtiar itu adalah ikhtiar yang maksimal dari manusia sehingga Allah berkenan untuk memenuhi seluruh harapan atau cita-cita dan keinginan manusia tersebut. Wallahu a'lam. Allah. Alhamdulillah demikian. Ibu-ibu jangan tegang-tegang. Masya Allah. Walaupun yang kita bahas, pembahasan kita hari